Kita dengarkan sharing berikutnya adalah dari rumpun kesehatan yang kebetulan dokter semua ya. Kita panggilkan ada Kak Iqbal dari Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala. Ada Kak Atta Gatfansah dari Kedokteran Universitas Yogyakarta. Ada Kak Ramzi dari Kedokteran Universitas Sarif Hidayatullah. Dan satu lagi Kak Albi dari Kedokteran Universitas Sultan Agung Tirtayasa Untirta. Yuk Kak, silakan Kak. Langsung ke atas Kak. Tes. Bisa dimulai, Tat? Oke, bisa. Terima kasih. Saya mau mulai dulu dari Salam dulu, Tat. kakak-kakak. Salam. Oh, salam dulu, betul. Oke. Boleh salam dulu. Boleh salam dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Nih, makasih ya jauh-jauh datang dari Banten. Kalau yang di sana dari Jakarta warga asal gitu ya. Kalau ini jauh-jauh nih dari Aceh loh teman-teman. Khusus buat kalian hari ini. Wah, nggak boleh kalau nggak ada pertanyaan tuh. Ini juga jauh dari Jogja gitu ya. Kemarin Prezeron habis liburan ke Jogja kan. Nah, ketemu sama Kata nggak kemarin? Oh, ketemu ya, mantap ya. Ini kebetulan anak kedokteran kayaknya semuanya UTBK ini ya. Siapa yang SNBP? Enggak, maksudnya jalur selain SNBP. Semuanya ujian, Tat, lewat jalur ujian. Oh, jalur ujian semua ya, nggak ada yang SNBP. Mudah-mudahan Prezeron besok ada yang SNBP ya. Amin, amin, amin. Kita mulai dari Kak Albi dulu deh, boleh? Kak Boleh, Tat, Albi. boleh, Tat. Kak Albi, kenapa sih Kak pengen jadi dokter? Kenapa sih Kak? Boleh sharing kali Kak sama adik-adiknya. Kenapa pada akhirnya menjatuhkan hati pada pilihan kedokteran? Kenapa? Ya sebenarnya kalau dari saya sendiri pilihan dokter itu tidak pernah tercetus di dalam pikiran saya. Satu-satunya yang bikin saya masuk ke kedokteran itu ibu saya sendiri karena beliau itu beliau profesinya sebagai dokter spesialis sekarang, dan dari dulu itu semenjak saya SMP dan SMA saya itu memang menggeluti di bidang yang ngitung-ngitung lah ya, mungkin MTK dan fisika, dan sampai pada kelas 12 pun saya terus bernegosiasi dengan ibu saya untuk masuk teknik. Tapi ibu saya bilang, terserah Albi, kalau emang mau kuliahnya selain kedokteran, mama nggak mau biayain. Nah dari situlah memang satu-satunya pilihan yaitu kedokteran. Ini kita stop berarti ya. Kak Albi berarti adalah contoh yang kemudian diinginkan orang tuanya. Kita stop. Nanti kita mau tanya ke Kak Albi gimana refleksi dia setelah ngejalanin kedokterannya. Tapi tahan dulu. Saya mau ke Kak Iqbal dulu. Saya mau Kak Iqbal cerita gitu ya. Kak Iqbal ini perjalanannya cukup panjang nih teman-teman nih ya. Kak Iqbal saya nggak mau langsung ke UTBK-nya. Saya mau minta Kak Iqbal sharing dulu pengalamannya ada di beasiswa Indonesia Maju. Nah, gimana proses yang dia dapatkan, gimana cara ngedapatinnya, itu yang mau saya dulu gitu ya. Silakan Kak Iqbal. Baik, terima kasih Ustadz Mardi. Untuk beasiswa Indonesia Maju ataupun BIM yang sekarang juga tergabung dengan Beasiswa Pendidikan Indonesia ataupun BPI, itu sebenarnya untuk persiapan itu bisa dilakukan sejak kelas 11 ataupun kelas 2 MA. Di situ kalian bisa explore. Ada dua beasiswa, satu dari Kemendikbud namanya Beasiswa Indonesia Maju, dan satu lagi dari Kemenak, yaitu Beasiswa Indonesia Bangkit sebenarnya. Nah di situ kalian bisa lihatlah apa yang dibutuhkan dari persyaratan-persyaratannya. Yang pasti ada raport dari kelas 10, terus juga ada basic Inggris juga, dan itu bisa kalian dapatkan dari sekolah-sekolah pelajaran-pelajaran juga. Lalu selanjutnya kalian bisa apply ataupun mendaftarkan diri untuk beasiswa tersebut. Nah, beasiswa ini juga membantu kalian agar bisa mengasah soft skill, terutama di bidang Inggris. Dan kalian juga berkesempatan untuk bisa
kuliah di luar negeri. Kan karena beasiswa Indonesia Maju ini untuk persiapan dari luar negeri, kalian disiapkan untuk bisa survive menggapai kampus-kampus di luar negeri. Yang contohnya di angkatan saya ada Kak Yugi dari Belanda. Dia kami dileskan itu ada les IELTS dan juga ataupun satu lagi TOEFL dan juga ada SAT untuk terkait matematika dan Inggrisnya juga. Jadi Kak Iqbal selama kuliah kedokteran gratis ini berarti ya? Alhamdulillah. Tuh teman-teman keren, gratis tuh kuliahnya. Dapat uang jajan berapa Kak Iqbal sebulan? Tuh dengerin uang jajannya berapa tuh? Berapa Kak? Sekian. Sekian dan terima kasih. Gede loh uang jajannya loh, mantap ya. Nanti teman-teman bisa tanya Kak Iqbal. Ini ada next angkatan 5 ya Kak Iqbal ya. Beasiswa Indonesia Maju angkatan 5 ya. 5 berapa ya? Kayaknya bukan 5 deh. Terakhir kemarin berapa? 5 ya? 4 ya, berarti benar 5 ya. Enggak salah hitung berarti. Ada angkatan kelima siap-siap kelas 11 besok persiapan, siap-siap kelas 12 besok Indonesia Majunya gitu ya, tapi siapin TOEFL-nya. Nah, saya mau beranjak ke kakak Atta ke sebelahnya. Ini pejuang dokter teman-teman. Karena banyak banget seleksi yang diikuti sama Kak Atta ini gitu ya. Kita mau minta pengalaman Kak Atta bagaimana berjuangnya untuk ngedapatin kuliah kedokterannya. Silakan Kak Atta, gimana Kak Atta? Oke, makasih Mardi. Jadi saya ikuti 15 ujian masuk kampus. Ada 15 kampus. Yang terkenal tuh ada 4, UGM, Unpad, Undip, sama Unair. Kebetulan saya keterima 7 kampus. Salah satunya ada Unesa, terus ada Unisula, terus ada FKG, terus apa lagi ya? Apa lagi deh? Yang UNER? Oh ya, UNER FKG keterima. Nah kebetulan tapi karena saya nggak berminat di FKG, saya berminat di FK, saya mengambil di FKUNY. Nah kebetulan pengumuman FKUNY di malam hari sebelum pengumuman FKG Unair. Saat apa ya? Waktu saya lagi perjalanan pulang dari tes Unair, habis itu di perjalanan dapat pengumuman keterima FKUNY. Habis itu saya langsung telepon orang tua, diskusi mau ngambil mana. Kebetulan UNY saya angkatan pertama. Nah saat besoknya udah bayar di UNY. Kebetulan pengumuman keterima di FKG Unair. Nah di FKG Unair saya nggak ngambil karena udah terlanjur bayar di UNY. Nah jadi perjuangannya tuh banyak. Pertama belajar tes UTBK. Habis itu ada belajar karena UTBK nggak keterima, saya belajar tes mandiri buat masuk ke kampus-kampus. Ini the real ugal-ugalan untuk dapat kedokteran 15 kampus teman-teman. Kak Atta tuh ingin berpesan kalian gini loh. Kalian kalau pengen ngedapatin sesuatu tuh bisa banget kok kalau kamu mau berusaha gitu ya Kak Atta ya. Tuh dia sampai nyoba 15 kampus teman-teman. Jadi kamu yang masih nyoba sekali nggak lulus UTBK jangan turun semangat ya. Nggak lulus UTBK jangan turun semangat, masih ada mandiri gitu ya. Masih ada jalur-jalur yang lain. Oh ya keren ya. Terima kasih Kak Atta. Kita ke Kak Ramji. Kita mau tanya Kak Ramji mengenai pengalaman kuliah di kedokteran. Karena Kak Ramji ini kemarin sempat saya dengar gitu ya, termasuk yang Kak Albi juga kayaknya ya, aktif banget di kampus nih, ikut ini ikut itu gitu ya. Gimana sih Kak, katanya kan kuliah kedokteran itu kan sangat menakutkan, pelajarannya susah gitu ya, nggak pernah tidur aja katanya bawa buku gitu ya. Benar nggak sih Kak begitu? Dan kalau benar begitu kok bisa Kak Ramji tetap eksis gitu ya, aktif di organisasi, itu gimana Kak Ramji? Baik, sebelumnya makasih buat Ustadz Mardi atas pertanyaannya. Sebenarnya so sibuk aja sih, Kak. Oh, sok sibuk gitu ya. Berarti sibuk tuh nggak bener gitu ya, sok sibuk aja gitu ya. Sibuk tuh persepsi. Oh, persepsi. Baik. Ya udah, jadi kenapa bisa? Karena dapat ilmu dari Kak Albi, ada namanya time management. Lanjut Kak, lanjut. Ya, dapat ilmu dari Kak Albi adanya time management. Jadi sesibuk apapun kalian gitu,
Jadi ya bisa aja gitu diatur waktunya, yang ini buat ini, itu buat itu, asal misal kuliah nih. Ini kalau cara aneh ya, cara aneh kuliah, waktunya buat kuliah ya kuliah, waktunya buat organisasi, organisasi. Jangan misalnya pas kuliah jadi ngurus organisasi, atau pas organisasi ngurus kuliah, itu jangan. Istirahat ya istirahat, tidur ya tidur, walaupun kadang nggak tidur gitu. Bener kata Ustadz Mardi, kalau aneh itu di dunia ini ada 3 hal. Pertama, ada waktu main, 2 waktu belajar, 1 lagi waktu tidur. Kalau suruh milih mana yang mau dihilangin, waktu tidur. Karena belajar, kita harus belajar sampai mati. Wah, kelas. Wih, sampai mati nggak tuh? Serem, serem. Terus kalau belajar doang pusing, jadi perlu main. Jadi nggak usah tidur. Nah, itu aja. Makasih. Kata Kak Aziz juga, dapat ilmu dari Kak Aziz, angkatan Elvero. Lihat ke belakang. Wih, luar biasa. Halo, Kak Aziz. Berarti Kak Ramzi bantah teman-teman, kuliah kedokteran tuh nggak sesulit itu kok, nggak sesusah itu kok gitu ya. Ini udah 2 alumni yang bantah nih. Teknik juga begitu, nggak susah-susah banget gitu ya kalau kamu mau belajar gitu ya. Itu pesannya Kak Ramzi ya. Kalau teknik susah. Oh, teknik susah. Kalau katanya kedokteran teknik susah. Masuk FK aja, masuk FK aja. Oh, masuk FK aja. Oke, baik. Nah, saya mau ke Kak Albi lagi nih. Tadi kan Kak Albi, kan dia tidak pernah terbayangkan ingin kuliah kedokteran gitu ya. Hanya ingin berbakti sama ibu, akhirnya dia kuliah kedokteran. Terus sekarang gimana Kak? Masih pada pikiran itu atau enggak? Terus gimana sih ekspektasi kuliahnya? Nah sebenarnya kalau dari dulu SMA itu terbentuk stigma bahwa FK ini adalah salah satu fakultas yang paling berat gitu ya, paling mematikan, sebutnya seperti itu. Tapi setelah saya terjun ke dalam dan menikmati apa yang sudah diajarkan, misalkan kayak anatomi, terus biologi, kimia dan kawan-kawannya, ternyata setelah kita juga mendapatkan ilmu-ilmu dari pesantren, tentunya dari bidang asrama yang pastinya kita diajarkan tentang time management dan lain-lainnya, kita mestinya harus bisa mengelola waktu kita utamanya. Dan hal itu terbukti dari kemarin saya sempat pertama aktif di organisasi. Saya alhamdulillah menjadi salah satu perwakilan di himpunan saya, menjadi wakil ketua himpunan jurusan kedokteran. Wih, keren. Anak FK aktif, mantap. Masih bersamaan juga dengan hal tersebut, saya juga masih bisa mengembangkan minat dan bakat saya. Dan teman-teman mungkin tahu di sosial media saya sering mengunggah foto-foto mungkin dari event lari, event maraton, dan hal tersebut bisa membantah bahwa FK ini bukan merupakan fakultas yang mematikan, tapi sangat bisa di-enjoy seperti itu. Iya, dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Dari saya dengar-dengar dari kelas 12 ini ada beberapa yang memang udah menunjukkan minatnya buat masuk FK, kayak misalkan Nazli ya, Nazli, terus siapa? Rindra ya, Rindra masuk FK, Rindra. Hafiz juga. Gimana Ustaz? Ada follow up question? Terima kasih Kak Albi. Saya mau ke audiens dulu. Ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Nggak ada. Keren sekali, paham semua ya. Oke, baik. Saya mau ke Kak Iqbal lagi. Tadi Kak Iqbal belum cerita gimana sih Kak proses UTBK-nya. Kayaknya cukup fight nggak sih di UTBK-nya kemarin? Kak Iqbal lulusnya melalui UTBK kan? Nah, gimana perjuangan di UTBK-nya? Belajar apa aja kemarin? Gimana sih Kak belajarnya? Emang seugal-ugalan itu belajarnya biar dapat FK melalui UTBK gitu loh? Untuk belajar untuk UTBK sebenarnya waktunya nggak banyak ya, karena waktu dulu kita masih ada ujian-ujian tahfidz, terus ada PDPU juga. Nah banyak waktu yang terpotong, tapi untuk bisa memaksimalkan, maka kan di Gavra disediakan adalah bimbel atau dengan belajar. Ya kalian bisa maksimalkan di waktu-waktu tersebut.
bisa latihan-latihan soal, di samping kalian bisa membeli buku untuk latihan mandiri, karena mungkin kalau menggunakan gadget kan kita terbatas. Tapi kalau untuk latihan-latihan soal ataupun yang lainnya bisa dengan buku-buku. Tapi untuk kedokteran sendiri tidak perlu untuk belajar untuk tentang kedokterannya aja ya. Jadi sebelum masuk kedokteran nggak perlu belajar kedokteran dulu, nggak apa-apa. Yang penting kalian masuk dulu aja kedokteran. UTBK-nya dulu berarti ya kak ya. Kak gimana? Tadi saya pengennya ini kak. UTBK-nya belajar gimana sih bisa dapat skor yang bagus sehingga lulus gitu loh. Gimana tuh kak belajarnya? Berapa bimbel kak? Banyak ya? Atau Kak Atta mau nambahin? Kak Atta sih kayaknya ya bimbelnya banyak banget nih. Belajarnya banyak banget. Kak Atta mungkin bisa nambahin tuh. Gimana sih kak belajarnya gitu ya? Sampai bisa dapet gitu. Belajarnya ini aja, fokus tadi yang anak-anak teknik bilang, fokus ke satu, jangan kemana-mana. Karena apa ya, soal-soalnya yang dari UTBK sama yang mandiri itu lebih gampang yang mandiri menurut saya. Jadi mungkin peluangnya kebanyakan memang di mandiri. Nah, buat belajarnya bisa ngatur waktu. Jadi kan dikasih kesempatan belajar ya di Kavila. Jangan digunain buat main-main saat bimbel, dengerin aja yang dikatain, yang diajarin sama guru-gurunya. Karena penting banget buat dengerin, kalau nggak paham percuma bimbel. Oke. Oke, berarti Kak Atta mau bilang bahwa kalau kamu udah punya niat tuh, ya nggak usah mundur gitu ya kak ya, kejar terus sampai dapat gitu ya. Oke, sharing terakhir saya mau dari Kak Ramzi, karena Kak Ramzi ini masuk jalurnya jalur khusus ya Kak Ramzi ya, jalur prestasi. Nah, prestasi apa kemarin Kak Ramzi, terus gimana prosesnya biar dapat jalur prestasi Kak Ramzi? Untuk jalur prestasi ini awalnya, oh ya, mau info dulu. Jadi jalur prestasi di UIN untuk FK itu cuma dibuka di tahun ketika Ane daftar. Sampai sekarang nggak dibuka lagi. Oh, beruntung sekali, hanya zaman Kak Ramzi ya? Iya, cuma sekali dan waktu itu cuman buka-buka web awalnya. Yang penting kepo dulu aja guys, kepo. Terus nanti ada info tuh. Di situ ada info. Dan di situ pas saat itu iseng-iseng dulu iseng-iseng buat buka, ternyata syaratnya gampang, cuman pakai nilai sama kalau ada prestasi entah itu di akademik entah itu di tahfidz itu bisa dipakai. Dan qadarullah kemarin pakai nilai sama prestasi lomba sama tahfidz. Berarti lombanya dikombin sama tahfidz. Ya betul. Tapi Jadi, jalur prestasinya khusus tahfidz atau bukan? enggak, jadi Oh, enggak. itu memang khusus kayak mandiri prestasi gitu kan. Oh, mandiri prestasi. Dan di satu angkatan kemarin itu yang keterima cuma 4 dari 120 orang, dan alhamdulillah dapat salah satunya gitu. Dan ya udah, jangan lupa doa orang tua paling penting gitu. Mantap. Terima kasih Kak Ramzi. Ada yang mau tanya dulu nggak sebelum ditutup pada sesi ini? Ada yang mau tanya? Oh ya, silakan, ada yang mau tanya. Gimana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kak, untuk masuk ke kedokteran itu kira-kira budget atau UKT yang dikeluarkan itu berapa ya? Budget keuangan gitu ya. Beragam sih ini ya. Ada UTBK, ada ini, oke. Budget Kak, budget. Budget berapa Kak? Oke, izin jawab ya. Kalau di UIN itu nggak ada uang pangkal, jadi nggak ada tuh uang yang sampai 200 juta, 300 juta tuh nggak ada. Tapi memang terkenal UKT-nya agak tinggi. Untuk golongan satunya itu 500.000, untuk golongan 7-nya di angka 50. Nah itu kalau di UIN. Mungkin dari Untirta. Ya, sebenarnya kalau kita ngomongin tentang biaya ya, pastinya bakal variatif setiap institusinya. Mungkin dari setiap perwakilan FK di sini bakal beda-beda. Kalau saya sendiri, sebenarnya gini, kalau memang kekhawatiran kita adalah tentang biaya, sebenarnya dari sistem kampus dimanapun itu sudah menyediakan bahwa ada keringanan ya. Jadi misalkan kita memiliki kondisi-kondisi yang memang mengharuskan kita untuk
lebih mengurangi biayanya, dan hal tersebut bisa diajukan kepada pihak kampus biar sedikit lebih diringankan. Nah, seperti itu. Oke, Kak Iqbal mau nambahin? Kak Ata? Oh, langsung Kak Ata aja. Ini anak pemerintah dia nggak mau nambahin, saya gratis katanya. Kak Iqbal, oke. Kak Ata gimana Kak Ata? Kalau saya sendiri, saya kan mandiri. Saya UKT-nya mirip-mirip sama kakak-kakak di sebelah. Tapi kalau di saya ada uang pangkal kampusnya. Nah, buat uang pangkal kampus lumayan besar ya. Jadi mungkin worth it sih, tapi Spill Kak, katanya berapa sih Kak uang pangkalnya? ya di bawah rata-rata sih. Range aja Kak, range aja biar enak, range aja. Range-nya biasanya di 99 sampai 500. Juta? Tapi itu ya saya dapetnya di tengah. Oh, 2,5 berarti, dapat tengah soalnya. Tapi kalau yang negeri lebih murah ya daripada apa swasta. Swasta mungkin bisa sampai 1 M. Nah, jadi ambil negeri aja ya, berusaha terus. 2,5, kecil lah 2,5 ya, 2,5. Oke, terima kasih kakak-kakak dari kedokteran, dan teman-teman silakan setelah ini bisa nanya langsung sama kakak kedokterannya. Oke teman-teman, saya ingin beranjak ke yang berbeda gitu ya. Tadi sarjana, sekarang saya mau sekolah vokasi.